Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Tetap sehat-sehat ya, tetap semangat, tetap optimis dalam menjalankan setiap kegiatan. Oh, sebelum kita mulai materi hari ini kebetulan malam Jumat. Tapi udah kebetulan malam Jumat, tapi ini udah jatuh di hari Jumat. Ini sudah jam 2.54 pagi dan aku gabut kali. Hari ini nggak bisa tidur. Kemudian aku mikirin konten apa ya gitu kan. Karena baru monetize kali ya, kemudian nggak tahu nih kelabakan nih mau video apa gitu kan. Sebelum kita mulai aku mau tes juga ini mic wireless nih. Jadi ini katanya bisa dipakai sejauh 50 meter jauhnya dari perangkat handphone gitu, tetap pakai splitter audio ya. Cuman yang ini aku nggak bisa lepas karena udah lengket di handphone. Nanti kalau aku cabut suaranya nggak kedengaran gitu, tapi nggak apa-apa, aku cabut sebentar ya supaya tahu perangkat seperti apa. Oke, nah itu tadi perangkat mic wirelessnya. Oke, kita mulai dengan materi apa hari ini ya. Udah mau pagi, bentar lagi ayam juga bunyi nih. Oke, tadi aku pakai mic yang wireless itu, tapi setelah aku coba periksa lagi hasilnya kok seperti ada kersek gitu ya. Nah, jadi aku pakai mic yang biasa aja, mic clip yang biasa, yang harganya pasti jauh lebih murah daripada yang ini ya. Ini, waduh, tulisannya tulisan China. Saya tak bisa baca lah. Kalau bahasa Indonesianya, di bahasa Indonesia kan 2,4 G. Ya, ini kena cahaya dia. Ups, nah ini dia. Oke, kondisi badan juga kurang fit. Tapi nggak apa-apa, karena kewajiban kita juga harus kita penuhi. Kopi saya mana kopi? Nggak, di mana kopinya? Oke, aku kepikiran mau bikin kali ini aku kepikiran pengen bikin konten tentang sebuah permainan, tapi bener enggaknya gitu tergantung dari kalian nanti yang koreksi ya. Dan permainan ini aku mulai dari akhir SMA. Sebelum tamat itu aku mulai senang main-main ini, permainan ini. Sampai di kuliah pun aku juga masih doyan untuk mengisi bahan perbincangan saat kita kumpul dengan kawan-kawan gitu. Permainannya apa? Permainannya adalah menebak watak seseorang dari namanya gitu. Nah, pengalamanku sedikit aja pengalaman ini. Pengalamanku, aku mulai coba membaca, aku tahu watakmu, dari namamu aku tahu. Kok bisa? Yuk sebut namamu gitu. Tapi nama lengkap ya gitu kan. Kawanku mulai sebutkan namanya, kemudian aku tebak namanya gitu. Aku tebak wataknya gitu kan. Jadi setiap kan nama nggak mungkin satu aja ya. Maksudnya nggak mungkin nggak satu suku kata, nggak mungkin ya. Paling nggak ada 2 atau 3 gitu kan. Kalau satu aja ada sih, tapi jarang kita temui yang satu suku kata namanya. Nah, yang aku nggak bisa menebak, artinya aku nggak bisa membaca wataknya itu, bukan nggak bisa sih, nggak mau. Aku nggak mau membaca wataknya yang, mohon maaf kalau yang Muslim, itu aku nggak mau menebak yang di awal namanya itu ada Muhammad gitu. Jadi kalau aku kan Muhammad Alimin, aku nggak mau baca tuh wataknya gitu.
Jadi aku baca yang di suku kata yang keduanya aja gitu ya. Nah, kalau yang di ini Medan nih, Medan itu kan banyak yang punya marga namanya kan, ada marganya di belakang. Nah, marga ini juga aku nggak mau baca gitu. Karena kalau kita mau pelajari, marga itu punya sejarah. Marga itu bagi aku sangat menghormati mereka yang punya marga karena sejarah yang aku baca itu ternyata ada kaitan-kaitannya gitu. Nah, ini nanti siapa marga tertua, kemudian di bawahnya marga apa, di bawahnya marga apa gitu ya. Jadi aku nggak mau. Jadi aku takut menyalahi adat budaya, adat istiadat bagi kawan-kawan yang biasanya sih yang suku Batak gitu ya, suku Batak, suku Karo gitu, yang ada marganya. Aku nggak ini. Nah, aku kasih kesempatan lah buat kawan-kawan yang mau ikut main game ini. Aku kasih kesempatan di komentar ya, di kolom komentar aku kasih kesempatan 5 komentar teratas yang namanya, yang wataknya bisa kita lihat dari berdasarkan namanya. Tapi ingat, ini hanya game. Tapi kebanyakan betul. Penasaran kan? Aku juga nggak tahu dari mana bisa, kok bisa gitu ya. Kebanyakan betul gitu. Ternyata memang nama itu mempengaruhi watak seseorang gitu. Pernah dengar kan nama juga salah satu ya merupakan doa gitu. Doa orang tua gitu ya. Termasuk kan kayak suku Batak juga kan ada harapan di balik nama itu ya. Ya hampir semua punya harapan lah di balik nama. Walaupun ada yang membantahkan apalah arti sebuah nama. Salah bung. Karena kita manusia ya. Manusia mati meninggalkan nama. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Jadi jangan pernah sebut apalah arti sebuah nama. Karena nama itu adalah sebuah doa. Ungkapan harapan gitu. Supaya kita memiliki pasti yang baik-baik. Dan kita punya harapan memiliki watak yang baik-baik. Itu harapan semua orang tua tuh. Nah makanya jadi aku kasih kesempatan untuk subscriber, boleh yang subscriber sudah subscriber, ketik aja nama lengkapnya, nanti kita bikin aku bacain gitu ya. Perlu digaris bawahi, tanda kutip, huruf tebal, apalagi ya dikotakin, kalau perlu dibingkai, perlu digaris bawahi tegas. Aku bukan peramal, apalagi dukun, apalagi orang pinter, bukan. Jadi ini entah gimana waktu itu aku senang aja buat game ini, dan aku kait-kaitkan. Jadi ada kaitannya dengan huruf alfabet itu ya, A B C D E F G sampai Z. Itu aku kaitkan dengan huruf ejaan, huruf abjadnya, huruf Arab. Kemudian kebetulan waktu itu Pak Deku, salah seorang kabak psikologi di SPN Sampali Medan, itu sekolah polisi, kemudian dosen psikologi di USU. Gimana sih kalimatnya? Dosen di USU jurusan psikologi. Nah itu dia. Tahu USU kan? USU itu Universitas Sumatera Utara. Nah jadi ada beberapa huruf yang akan mempengaruhi watak kita tuh ya menjadi keras kepala, ada gitu. Bener enggaknya bisa tanya hati sendiri nanti. Kemudian ada nama yang ada huruf yang mempengaruhi nggak suka disaingi gitu, nggak suka ada pesaing gitu, maksudnya nggak suka ada yang kompetitor gitu. Kemudian ada ya huruf yang mempengaruhi kita jadi ragu-ragu gitu, pelin-pelan gitu ya. Ada huruf yang menunjukkan bahwasanya kita tuh kebahagiaan akhirnya adalah di dalam sebuah keluarga. Jadi tujuan kita itu membahagiakan keluarga, itu ada juga itu. Kemudian ada yang mendukung kita di watak kita tuh hurufnya muter-muter di situ-situ aja gitu. Nggak ada kemajuan. Ya bukan nggak ada kemajuan sih, artinya kalau sudah itu yang dia tekuni, dia akan di situ aja gitu.
Dan biasanya sih berhasil, biasanya gitu ya. Jadi orang yang berhasil sih biasanya. Nanti kita akan bahas panjang lagi lah, ya kan. Yang jelas jangan terlalu percaya, karena ini bukan ramalan, karena ramalan itu adalah prediksi masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian aku juga bukan dukun, karena bajuku ini YouTube content creator, ya. Jadi kalian kan butuh hiburan, kita semua butuh hiburan gitu. Jangan terlalu monoton hidup ini, jangan terlalu stres hidup ini. Ya kalau seandainya benar gitu ya, pasti kita kan iya bisa jadi sebagai introspeksi diri lah gitu ya. Kalau nggak benar, alah cuman sebuah game gitu ya. Jadi ini menguji kita bagaimana kita bisa memposisikan sebuah situasi dan bagaimana kita belajar untuk menghadapi mood gitu. Jadi jangan terlalu sering terbawa perasaan, apa sih istilahnya, baper gitu kan. Jadi setiap kali ada, ini juga melatih kita supaya jangan terlalu cepat sering tersinggung dengan candaan kawan gitu ya. Ya itu sih. Kenapa dikaitkan dengan psikologi ya? Iya, dulu waktu itu aku bertanya dengan almarhum Pak Deko, Dr. Andes Yuwono, itu AKBP sekarang, tapi udah almarhum ya. Dia di rumahnya itu tuh di Jalan C Padang itu kan, itu kompleknya polisi memang kan. Jadi sering bawa berkas-berkas ujian calon-calon polisi itu ujian. Jadi kertas ujiannya dibawa. Aku tanya, Pak D, ini kok kayak gini ya? Gitu. Ini ujian apa? Oh, ini ujian psikotes. Nah, ternyata ujiannya itu dari sebuah titik. Pertanyaannya itu hanya titik. Dan perintahnya adalah gambarkan gitu. Apa yang ada jadi di imajinasi kita. Ada yang gambar itu bunga, ada yang gambar itu jadi pistol, ada yang gambar itu hanya garis lurus dari sebuah titik itu, ada yang gambar kursi gitu. Ternyata itu punya arti dan itu bisa menggambarkan watak kita. Ayam. Backgroundnya ayam. Ini jam 3:09. Nah, itu akan bunyi terus nih. Ya, selingan, jangan dihiraukan, abaikan saja. Anggap saja dia sedang salah jam karena nggak pakai jam tangan atau jam kaki itu ayamnya. Ini yang aku takutkan kalau aku sedang ngerekam video kan, bikin video gitu kan, si ayam ini bunyi. Oke, intermezzo. Nah, jadi kembali lagi dengan sebuah nama gitu ya. Jadi supaya kita bisa lanjut lagi di video berikutnya dan kalian tidak terlalu lama penasarannya, silahkan buat di komentar. Tapi ingat hanya 5 komentar teratas. Ya Allah. Hanya 5 komentar teratas yang akan aku bacain duluan. Nah, kalau itu menarik, video itu menarik, konten ini menarik, kita akan lanjut lagi di 5 komentar teratas berikutnya gitu ya. Kenapa harus 5? Ya gak tahu ya. Aku gak bisa jawab apa-apa kalau ditanya itu, karena setiap kali aku mulai mencoba membacakan watak seseorang melalui nama, setelah itu aku merasa capek gitu. Mungkin karena kita mencoba menggabungkan ya. Jadi satu contoh nih, biar kalian mulai lebih penasaran lagi. Satu contoh lagi. Huruf N kalau dikaitkan dengan nama hewan, huruf N itu aku lebih condong ke seekor hewan yang tidak ada 2 jenis atau tidak ada lebih dari 1 hewannya. Apa itu? Naga. Naga itu setauku berdasarkan sejarah cerita-cerita suku Tionghoa, kawan-kawanku yang keturunan Chinese itu yang ada di sekitar rumahku dulu, katanya naga itu hanya ada seekor. Dan kebetulan rumahku dekat dengan Istana Maimun. Ada kisah naga di situ, adiknya Putri Hijau.
adiknya Putri Hijau, abangnya Meriam Puntung atau adik Meriam Puntung gitu ya. Nah gitu. Jadi naga itu cuma seekor. Nah, artinya kalau ada dua mungkin berantem ya, gitu ya. Kenapa cuma seekor gitu? Mungkin kalau dua berantem gitu ya. Nah itu. Nah yang kedua kalau dikaitkan dengan huruf Arab nun, n dikaitkan dengan huruf Arab itu jadi nun. Ada huruf yang mirip dengan nun, bedanya hanya di titik. Huruf ba itu huruf ba seperti ini juga, titiknya di bawah. Dan huruf ta juga seperti ini, hampir kayak u gitu ya, tapi bukan u yang u yang alfabet, seperti mangkok gitu kan ya. Ta ada titiknya 2. Nah nun sama kan, bentuknya sama, hanya bedanya titiknya cuma 1 di atas lagi. Kalau di bawah dia jadi ba gitu. Ini di atas cuma 1, dia nggak mau 2. Kalau 2 jadi ta gitu kan. Nah huruf nun ini, huruf n ini, naga ini, biasanya watak orangnya tuh nggak suka ada yang berusaha menjadi kompetitor di dalam kehidupannya gitu. Jadi lebih baik dia sendiri di tempat lain, tapi dialah yang merasa nyaman dan dia yang bisa menguasai gitu. Artinya dia yang punya range lebih tinggi lah gitu. Terus kalau dia terus ada kompetitor, dia terus di bawah dan nggak bisa berusaha menyaingi, dia akan pindah. Gitu. Seru nggak? Kalau nggak seru nggak usah ikut. Kalau seru ayo buat ini komentar. Namanya tulis di komentar. Lengkap ya namanya ya, lengkap ya gitu. Terus bisa nggak lihat watak pasangan? Ya bisa. Tapi ingat sekali lagi, ini game. Ya hanya permainan, sebuah permainan. Kalau betul enggaknya itu bisa kalian coba lihat keseharian. Bener nggak ya? Wah kalau bener ya bener lah gitu ya. Tapi rata-rata bener. Gitu, aku tebak bener. Barusan di grup WA, halo Bang Elias, Bang Erjan, kena terus nih. Coba gitu kan. Aku ajakin main game melalui grup. Ayo main game yuk gitu kan. Tebak-tebakan wataknya. Aku mulai main. Ya kok betul ya gitu kan. Terus ada yang sebenarnya ini begini. Ya aku jelasin lagi. Karena penjelasannya ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Oke, aku tunggu ya. Segera kita buatkan videonya nanti. Aku bacain nama ininya, watak berdasarkan namanya. Tapi jangan marah, ini hanya permainan. Hanya permainan. Aku berulang kali bilang, ini hanya permainan. Kalau benar ya hanya permainan. Kalau nggak benar, ya nggak apa-apa. Tapi positifnya ada. Kalau kita sudah bisa mengetahui watak seseorang dari sebuah nama, kita bisa menyesuaikan diri gitu. Kan nggak mungkin kalau kita orangnya wataknya keras kepala, ketemu dengan kawan yang sudah kita ketahui jadi dia keras kepala juga, kan nggak mungkin dua-duanya harus bertahan keras kepala. Harus ada yang mengalah. Gitu toh? Oke, terima kasih. Aku tunggu ya. Sampai ketemu kita di game tebak watak. Mati. Mati. Kita ketemu di game tebak watak berdasarkan nama. Sampai ketemu. Terima kasih. Jika suka, like. Jika tidak suka, dislike. Tapi tolong berikan komentar yang positif. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum. Dah.